Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ferdi Bagus Setiawan, Tiara Putri, Sevi Pratiwi, Putri Maharani, Aulia Rahma Fauzia, dan yang terakhir Sri Susanti. Nah, di sini kita akan membahas terkait sistem osilasi Pisces. Sebelum kita menganalisis kasus-kasus dari gerakan osilasi, di sini juga kita harus mengerti nih pengertian dari osilasi. Nah, osilasi menurut KBBI merupakan goyangan atau gerakan setiap peristiwa yang berubah secara bolak-balik atau berkala antara dua sisi. Selain dari pengertian, ada pun jenis-jenis dari osilasi. Osilasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada osilasi harmonik sederhana, misalnya pendulum, bandul yang bergantung pada seutas tali, rantai, dan sebagainya. Ada beberapa macam gaya harmonik sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada osilasi gratis, osilasi faksa, dan osilasi teredam. Yang kedua itu ada osilasi harmonik kompleks. Dalam fisika, gerak harmonik kompleks adalah bidang rumit yang didasarkan pada gerak harmonik sederhana. Selanjutnya ada sifat-sifat dari osilasi. Peristiwa osilasi dapat terbagi terjadi karena dihasilkan dari dua sifat yang berpadu dengan besaran fisika, yakni gaya pulih dan inersia. Gaya pulih selalu menginginkan gangguan kembali menjadi nol. Inersia selalu melawan setiap perubahan gangguan terhadap waktu. Berikut contoh gerakan osilasi sederhana. Kita mengambil gerakan pada permainan lato-lato. Dapat kita tentukan parameter-parameter yang terjadi pada gerakan lato-lato, yaitu kita mendapatkan parameter mg, kemudian untuk arah kanan kita mendapatkan nilai mg cos theta dan kirinya mg sin theta. Kemudian dari parameter-parameter tersebut kita mendapatkan suatu rumus, yaitu rumus periode dan frekuensi, di mana rumus periode T sama dengan 2V akar L per G. Kemudian untuk rumus frekuensi F sama dengan 1 per 2V akar G per L. Selanjutnya contoh gerakan osilasi teredam, kita mengambil gerakan Shock-Becker. Gerakan Shock-Becker termasuk ke dalam gerakan osilasi pegas pada Shock-Becker, termasuk ke dalam jenis gerakan harmonik sederhana linier, di mana gerak harmonik sederhana linier itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu gerak harmonik sederhana linier dan anguler. Untuk cara kejar pada osilasi pegas Shock-Becker, yaitu ketika kita sedang melewati jalan berlubang, Shock-Becker sepeda motor akan bergerak pada selang waktu tertentu, maka akan menghasilkan periode osilasi pada pegas Shock-Becker. Untuk contoh pergerakan bisa dilihat pada video berikut. Maka setelah kita analisis diperoleh periode osilasi pegas Shock-Becker, yaitu T sama dengan T per N, di mana T besar sebagai periode, T kecil sebagai selang waktu, dan N sebagai jumlah getaran yang dihasilkan oleh Shock-Becker. Selanjutnya, contoh gerakan osilasi dipaksa. Kita mengambil gerakan ayunan. Gerakan ayunan termasuk ke dalam gerakan harmonik sederhana. Misalnya, jika Anda mendorong seseorang yang duduk di ayunan, Anda harus terus mendorongnya secara berkala untuk memastikan ayunan tidak berhenti berayun selama Anda terus mendorong ayunan setiap kali melambat. Ayunan itu akan terus berayun karena gaya eksternal ditetapkan padanya, sehingga disebut sebagai osilator paksa selama tubuh dikenai gaya eksternal. Osilasi paksa akan terus terjadi. Untuk selanjutnya yaitu contoh gerakan non-osilasi. Kita mengambil gerakan bola yang sengaja dijatuhkan dari atas ke bawah.
Nah, gerakan ini kita mengambil keputusan bahwasanya termasuk ke dalam hukum gerak jatuh bebas. Gerakan bola yang sengaja dijatuhkan dari atas ke bawah itu tadi termasuk ke dalam gerakan GJB. Kenapa termasuk ke dalam gerakan GJB? Karena tidak sesuai dengan syarat terjadinya gerakan osilasi. Ya, syaratnya yaitu benda harus memenuhi persamaan A sama dengan min W pangkat 2X. Jika tidak, maka benda dianggap tidak berosilasi atau bergerak harmonik sederhana. Nah, penjelasan dari gerak jatuh bebas adalah salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Gerak jatuh bebas dapat dicontohkan seperti buah yang jatuh dari pohon akibat gaya gravitasi. Ketinggian dari pohon disimbolkan H, kecepatan V0 karena kecepatan awal buah jatuh atau dijatuhkan adalah 0. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.